Silakan Pak Said, ya mungkin Ya, bisa. bismillah. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya? Jelas Pak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maaf nih, ada Habib Mudrik dan ada kebetulan Pak Andi live ya, apalagi ada Prof Andi tadi. Semoga lekas sembuh Pak Andi. Saya nggak tahu ini mudah-mudahan sakit flu saja. Semoga lekas sembuh. Saya sekali lagi saya mohon maaf, saya diminta untuk tausiah. Ada berapa lah, ada yang lebih dari saya. Yang kedua ada yang agama lain. Sekali lagi saya mohon maaf gitu ya. Dua hal itu agak menyulitkan saya. Tapi maaf lagi, saya akan bicara betul-betul agama murni saja gitu ya. Tidak bicara elektro, tidak bicara kinerja, tidak bicara dan sebagainya, tapi din murni saja gitu ya. Itu yang pertama kali yang saya minta mohon maaf. Tapi juga supaya singkat, saya hilangkan semua dalil-dalilnya gitu ya. Saya hanya menyingkat dari sebuah singkatan dari nasihat ulama besar Saudi, Syekh Shalih Al Fauzan. Itu juga sudah saya kirimkan di situ. Nasihat di akhir Ramadan di 24 tahun yang lalu. Yang beliau nasihatkan pada akhir Ramadan 24 tahun yang lalu. Yang pertama beliau nasihatkan bahwa pertama kali di akhir Ramadan dia bilang tugas kita adalah lihat apa yang kita amalkan selama bulan Ramadan kemarin. Kalau amalan kita lihat baik, maka bersyukurlah dan tingkatkan itu. Kalau amalan kita jelek kemarin, maka bertobatlah. Itu yang pertama beliau. Maka bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat dan doalah untuk bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang sehingga dapat lebih baik lagi. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua kata Syekh Al Fauzan, siapa yang mengabdi, yang menyembah kepada Ramadan, Ramadan besok akan pergi kan dari baik. Sekarang kita Ramadan telah pergi. Maka siapa yang mengabdi kepada Ramadan, maka Ramadan telah pergi. Siapa yang menyembah kepada Allah, Allah tetap hidup. Maka apa artinya? Artinya kalau kemarin kita beribadah begitu hebatnya di bulan Ramadan, kemudian hilang amalan, artinya kita sembah Ramadan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita setiap malam sholat tarawih, maka tidak boleh kita hilangkan begitu saja sekarang ini. Karena Ramadan adalah latihan, pendidikan yang panjang, yang luar biasa. Training dari Allah Subhanahu wa taala untuk berubah. Akan tetapi juga bukan seperti sebagian orang bahwa di bulan ini harus lebih baik. Itu yang tidak mungkin gitu ya. Hadis dhaif yang menyatakan bahwa kita harus lebih baik dari kemarin. Maka kalau tidak maka dilaknat. Tapi jangan hilang. Kata Syekh Utsaimin, bukti bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita berlanjut. Jadi kalau kemarin kita selalu baca Al-Quran, ada yang 2 juz, 1 juz, setengah juz, minimal sekarang harus baca Quran dulu. Dan amalan itu wajib dipaksa. Harus kita paksa. Ada seorang tabi'in mengatakan, yang saya 40 tahun sholat malam.
20 tahun yang pertama itu tekanan batin terpaksa yang luar biasa. 20 tahun kemudian baru merasakan kenikmatan. Jadi jangan merasa amalan itu akan nikmat di awal. Terpaksa itu tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Terpaksa bukan berarti tidak ikhlas. Kalau yang maksa kita Allah, maka itu ikhlas. Kalau yang maksa kita adalah orang tua, mertua kita, suami kita, istri kita, itulah yang tidak ikhlas. Tapi yang memaksa Allah, itulah ikhlas yang benarnya. Jadi tidak ada hubungannya, teman-teman. Wajib kita paksa baca Quran setiap hari. Wajib kita paksa sholat malam, meskipun 1 rakaat saja. Witir sebelum tidur, kita paksa diri kita seperti itu. Kemarin 11 rakaat, atau ada yang 23 rakaat, maka jangan hilang sama sekali. Sebelum pagi, bangunlah sebelum subuh. Sempatkan 2 rakaat dengan 1 rakaat, yang tidak boleh tinggal adalah witirnya. Itu kata Syekh Utsaimin bahwa bukti bahwa kita terima amal berlanjut. Na'udzubillah, kalau kemudian hilang semua. Kemarin baca Quran 2 juz, 1 juz, setengah, sekarang hilang, maka tanda bahwa amal kita tidak terima, menurut Syekh Utsaimin. Ada seorang salaf yang berkata, ditanya, bagaimana seandainya ada orang yang amalannya baik di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan buruk? Kata ulama salaf itu, sejelek-jeleknya manusia adalah yang ingat kepada Allah di bulan Ramadan dan lupa sesudahnya. Ini adalah termasuk pada targhib buat tarhib. Karena apa? Karena ada yang lebih jelek lagi dari itu, yaitu yang bulan Ramadan nggak ingat, tapi ini adalah untuk mengingatkan, untuk tarhib, ancaman, untuk ancaman. Sebab pada dasarnya orang yang di bulan Ramadan baik, orang baik. Maka perlu diancam, sejelek-jelek manusia. Kalau di bulan Ramadan baik, kemudian hilang. Dan kalau targhib kebalikannya, ada orang yang datang kepada ulama, saya ini tidak pernah sholat, saya ini. Maka yang ada adalah tarhib. Allah Maha Pengampun. Tapi kepada orang baik ancaman biasanya. Itu adalah pendidikan. Seperti kita berikan hadiah dan kemudian hukuman gitu ya. Ini perlu ini sejelek-jelek manusia adalah orang yang ingat di bulan Ramadan kemudian lupa sesudahnya. Itu nasihat yang kedua dari ini. Yang ketiga adalah kata Syekh Shalih Al Fauzan, orang mukmin dan orang munafik sama di hari Idul bahagia. Tidak ada bedanya sedikit pun. Orang mukmin berbahagia karena telah beramal dengan begitu baiknya dan mengharap balasan dari Allah untuk dengan jannah. Itu orang munafik bahagia juga karena besok sudah mulai bebas lagi. Besok sudah bisa maksiat lagi. Besok bisa joget-joget lagi. Besok bisa nyanyi-nyanyi lagi. Bergembira juga. Besok bisa makan bebas lagi. Jadi kalau kita ngerasa di hari Id ini, kita sekarang udah boleh makan enak lagi nih, kita sudah boleh bohong lagi nih, kita sudah boleh ini lagi dan sebagainya, itu menunjuk kita munafik. Kemarin tertekan kita. Jadi kalau orang mukmin katanya bahagia, orang munafik juga bahagia. Itu yang ketiga, poin yang ketiga dari ucapan Syekh Fauzan Al Fauzan. Yang terakhir adalah penutupnya, apa yang bisa kita lakukan? 2 saja di situ, salat Id, jadi di hari Id, dan kemudian sambung dengan saum Syawal. Jangan tinggalkan ini. 6 hari saum di bulan Syawal. Untuk menggenapkan, kata Nabi SAW, maka pahalanya setahun penuh. Dan jangan khawatir yang belum pernah, boleh saja kita saum loncat-loncat. Tidak harus hari kedua sampai hari ke-7. Tapi bagi yang perempuan tentu agak berat. Karena biasanya batal 6 hari, harus 12 hari. Maka kalau belum sama sekali, maka umumnya ulama mengharuskan bayar dulu. Walaupun ada yang bilang membolehkan untuk saum Syawal dulu karena nanti terlewat, nanti keberatan. Tapi bagi yang masih belum, sekarang masih punya kesempatan. Belum saum sama sekali perempuan, maka kata Syekh Shalih Al Fauzan, hendaklah kita genapkan dengan 6 hari. Jangan tinggalkan itu. Itu 4 hal ringkas dari sebuah ringkasan. Jadi kalau tulisannya lengkap dengan dalil, saya ambil poin-poinnya saja gitu ya. Itu yang dinasihatkan oleh di akhir Ramadan, itu yang dinasihatkan oleh Syekh Fauzan Al Fauzan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan, saya sendiri masih jauh untuk mengamalkan itu gitu ya. Tapi ini terutama untuk diri saya pribadi. Sekali lagi, saya mohon maaf, terutama pada Habib Mudrik gitu ya. Saya melangkai Habib Mudrik yang misalnya Pak Setio, dan kemudian
yang lain-lain juga yang itu juga kepada yang beragama lain sekali lagi gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya bicara betul-betul agama murni gitu ya, betul-betul agama murni karena kalau bicara elektro, saya paling nggak pernah urusan elektro. Bicara kinerja saya paling jelek gitu ya. Bagaimana mungkin saya bicara hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi ini saya bicara agama murni dan itu pun saya cuma ngutip saja. Saya ngutip dari nasihatnya Syekh Shalih Al Fauzan di 1417. Jadi 24 tahun yang lalu gitu ya, 24 tahun yang lalu. Ini Ramadan yang luar biasa, Id yang luar biasa gitu ya. Kita banyak orang yang tidak pernah nginjak masjid saat ini sudah hampir 3 bulan ya, 2,5 bulan lebih gitu ya. Banyak yang tidak pernah sholat Jumat dan itu insya Allah tidak hapus amal kita kata para ulama. Apalagi yang biasa sholat ke masjid kan tidak pernah ke masjid, maka amal kita dianggap kita ke masjid. Tapi rugi yang tidak pernah ke masjid biasanya, maka dapat apa sekarang ini? Dapatnya seperti biasa saja. Tapi yang selalu rutin ke masjid, maka kita dihitung dalam keadaan normal gitu ya. Amal kita tetap kita biasa sholat 5 waktu ke masjid, maka tetap akan dibalas seperti itu. Di waktu seperti ini berkah dari Allah. Bersabarlah gitu ya. Ini anggaplah semua musibah itu bukan hal yang besar gitu ya. Karena semua akan diganti oleh Allah di akhirat dengan syarat ikhlas kepadanya. Sekali lagi, saya mohon maaf pada semuanya. Apa yang saya sampaikan, sekali lagi diri saya pribadi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turkan terima kasih Pak Said. Mungkin Prof Mudrik mau sharing atau juga memberikan tausiah Syawal atau diskusi apa, bebas di sini, forum bebas ya, silakan Prof. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, kalau urusan agama Pak Said luar biasa. Ya. Lah jadi itu Pak Said ilmunya insya Allah sudah sangat mumpuni. Jadi kalau untuk bicara jurusan, ya kayaknya kita juga jangan terlalu langsung bicara jurusan ya. Ini masih 1-2 hari libur, walaupun kampus bilang masuk sudah sejak Selasa. Selasa udah masuk. Jadi ini kita baru kali ini ya. Tanggal 3 Syawal itu sudah aktif kembali Pak Said. Oh iya. Walaupun work from home. Jadi bahasa Pak Rektor itu work from home itu sama aja kerja. Ya, ini karyawan untung banyak, bagus ini. Cutinya belum kepakai. Cutinya belum kepakai. Jadi kita bersyukur lah, ya kita bersyukur insya Allah telah menjalankan, ya bagi yang Muslim telah menjalankan Ramadan, telah masuk ke Syawal. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Pak Mas Eko sehat, Mas Eko ya. Mas Eko Ramdan sehat ya, sehat. Nah, jadi alhamdulillah tersenyum semuanya. Pak Mas Daus juga yang lagi di rumah sakit UI di Depok juga alhamdulillah sehat. Dan yang lain juga alhamdulillah sehat. Jadi pertama kita bersyukur atas beberapa bulan terakhir ini. Yang berikutnya adalah mungkin Ibu Bapak juga merasakan kampus kita insya Allah walaupun ada sedikit masalah tapi mudah-mudahan tetap lancar akhir bulanannya ya. Jadi terakhir itu tanggal 28 kemarin masih dikirimin sama kampus, tapi memang ada sedikit banyak penurunan. Terakhir itu dari bincang-bincang, ya ini mungkin bukan buat nakutin, tapi lebih ke arah kita harus waspada. Jadi mahasiswa UNB itu atas kejadian KLB COVID-19 ini ada sekitar 40% yang kehilangan kerjaan. Jadi ada sekitar 40%. Artinya ya kampus sedikit banyak
harus membantu mereka dalam satu dua hal, baik keringanan, baik mungkin digeser pembayarannya dan lain sebagainya. Itu sudah dibicarakan dengan yayasan, dan yayasan sedang meramu seperti apa. Karena memang kan gini ya, kalau seandainya itu dibantunya berlebih, nanti ya kampusnya akan bertambah masalah. Atau dibantunya kurang juga, ya kampus juga masalah. Jadi kondisinya saat ini mungkin kalau kita bilangnya pesimis serba salah. Ya, tapi kita jangan pesimis, tetap optimis. Gimana kita menyikapi sikap optimis kita? Ya tentunya ibu bapak dosen yang saya hormati, di sini ada senior saya Pak Said, tadi ada Pak Prof Andi, cuma lagi nggak ada nih Pak Badar, Pak Eko dan lain sebagainya. Juga ada para junior saya yang tidak kalah saya menghormatinya, bahkan ada mahasiswa-mahasiswa saya ya yang sekarang jadi kolega-kolega saya. Ya, tolong kita semua tetap bisa bekerja secara optimal, secara maksimal, dan saya merasakan teman-teman itu bekerja melebihi dari biasanya. Jadi beberapa itu komentar memang work from home itu ternyata melebihi dari kerja di kantor. Jadi kadang-kadang itu masih online, masih video call itu sampai jam 10 malam, ya bimbingan mahasiswa dan lain sebagainya. Tidak mengenal kata hari tanggal merah, bahkan kita lupa itu. Waktu itu berkali-kali kita rapat, baik rapat pimpinan dengan rektor, rapat dengan para kaprodi, itu hari tanggal merah, dan kita tidak merasa keberatan. Jadi itu antusiasme yang saya lihat mencerminkan keseriusan dari ibu bapak dosen, dan saya sangat bahagia mendengarnya. Jadi tidak ada itu istilah dosen-dosen mercu buana males. Ya, jadi tetap dan bahkan kabarnya ya kuliah pos itu mengalahkan kuliah e-learning. Jadi e-learning itu kemarin-kemarin kan yang ngupload PDF, DPT, ngisi forum, kuis. Ternyata dengan adanya COVID-19, kita akhirnya senang dengan Vicon. Jadi kuliahnya itu kuliah tatap muka juga akhirnya. Dan beberapa teman itu menikmati ya. Mahasiswa yang tadinya takut bertanya, jadi bertanya. Ya, jadi itu luar biasa. Jadi saya apresiasi sekali, terutama teman-teman di teknik elektro, dan itu kabar-kabar ini kami sampaikan ke pimpinan bahwa dosen-dosen itu nggak malas-malasan di rumah kok. Mereka tetap mengerjakan perkuliahan. Jadi saya ingin ngasih kabar itu aja ke teman-teman, ibu bapak yang saya hormati, Said, Pak Setio. Jadi kita sedikit banyak sudah on the right track. Segala macam yang masih belum tuntas seperti OBI dan sebagainya kita akan jalani perlahan-lahan. Ya, jadi ada 1-2 yang belum tuntas itu memang butuh PPEPP kalau kata orang SPMI ya. Perlu proses ya 1 tahun, 2 tahun, mungkin 5 tahun. Dan terakhir mungkin nanti kita coba brainstorming juga kaitan dengan kampus Merdeka. Karena itu sudah di-announce oleh Pak Rektor, kita akan menjalani kampus Merdeka yang mungkin 1-2 hal itu kita masih deg-degan, masih bingung. Itu 3 semester hilang itu gimana gitu, dalam tanda kutip ya, 3 semester hilang. Padahal bukan 3 semester hilang, tapi 3 semester dengan pola yang berbeda. Ya, nanti kita akan mungkin Pak Dekan, Pak Setio nanti akan lebih detail lagi membicarakan itu, dan Pak Rektor sudah mengamanatkan kita akan mulai nyemplung ke kampus Merdeka itu mulai semester depan. Ya, jadi sudah ada 1-2 omongan, dan barangkali nanti ada masa transisi dan lain sebagainya. Jadi kurikulum akan berubah. Kurikulum kita akan berubah lagi ya, dan memang amanatnya 2021 itu kurikulum baru. Jadi nanti kita akan merancang kurikulum dengan cara yang lebih baik lagi ya, tidak seperti kemarin-kemarin gitu. Yang penting ada aja gitu. Jadi nanti harus lebih hati-hati karena efek dari 3 semester tadi. Itu aja mungkin, mohon maaf saya tidak terlalu aktif selama beberapa bulan terakhir di elektro karena saya juga ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggal. Ya, jadi 1-2 kegiatan seperti sidang yang nggak ada saya, yang nggak ada bimbingan saya tinggal. Kemarin juga sempro saya tidak ikut gitu, saya tidak ikut memuji yang lain. Mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa lebih aktif dari sekarang. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Said, terima kasih Prof Mudrik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan beberapa hal, silahkan. Mungkin dari Pak Hafiz, dari Pak Hafiz, Dewas Hafiz, ada yang mau disampaikan? Atau siapa? Silahkan. Istilahnya ramah tamah sekarang ya. Ramah tamah aja, iya benar, ramah tamah aja. Boleh siapapun boleh. Ya boleh saya ngomong ya. Ya, silakan. Ya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya, untuk rekan-rekan, untuk kepada Prof Mudrik, kepada Prof Andi, mungkin yang tadi sudah live, terus kepada Pak Said, mohon maaf, dan semua rekan-rekan yang mungkin tidak saya bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Itu aja sih. Sama Bu. Silahkan mungkin bisa. Halo? Halo, ya. Boleh sharing di sini, ya silahkan. Jadi siapa aja? Silahkan. Mungkin dari siapa, Mas Hafiz, mungkin mau ada yang mau sampaikan? Saya Atau Pak Prodi. Yuliza. Pak Ya? Prodi saya boleh? Berita boleh? Silahkan. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oh iya, mukanya lupa. Ya. Terima kasih Bapak Prodi, kemudian Ibu Prodi, kemudian Pak Profesor, siapa tadi, Mudrik. Mohon maaf Pak, saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang saya lihat jumlahnya lebih banyak daripada kalau kita dapat koordinasi semester. Ini benar-benar kesempatan saya bisa lebih mengenal lebih jauh teman-teman di Universitas Mercu Buana. Tadi turut prihatin ya Prof, mendengar mahasiswa Mercu Buana yang 40% seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti ada kemudahan di balik kesulitan ini untuk kawan-kawan mahasiswa, kemudian juga untuk kita yang mengajar. Ini kemudahannya saya rasakan, saya dapat mengenal lebih jauh lagi nih dengan Ibu siapa tadi namanya, lupa. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih Pak Kaprodi. Salam kenal semuanya, Bapak dan Ibu dosen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Bu Rita. Ya, silahkan mungkin. Biasanya kan Bu Yuliza ada yang mau sampaikan? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, heboh maaf ya kalau suka heboh di grup. Ya rame, tapi sepi banget. Ya udah, semoga aja lancar, semoga aja semester depan semangat lah, walaupun lagi corona begini. Tapi saya tetap serem mau ke kampus ya Pak. Udah, oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan mungkin Pak Oki atau menyampaikan. Mas Oki. Halo. Bu Dena. Sudah cukup sepertinya Pak. Saya salam untuk semua para dosen, para profesor saya Pak, senior. Semoga sehat-sehat semua Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, ada yang mau sekiranya mau disampaikan lagi?
Saya Pak. Kan emang momennya adalah ya momennya sharing aja hal halal. Boleh apapun disampaikan silahkan di sini. Sampai nanti jam 3 aja kita, kan jam 2 mulai kan. Ya. Siapa? Saya ya? Silakan. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis. Kedengaran. Ya, Mas. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau saya suka bercanda, salah-salah kata, salah-salah kasih info, salah-salah berbicara atau berucap atau perilaku hal lainnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu nantinya di semester besok juga insya Allah akan menjadi berkah juga buat kita semua apapun nanti yang terjadi. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dari jam 2 ya tadi akhirnya mulai sekarang jam 15.27. Sekali lagi saya selaku pribadi juga mewakili dari bidang ilmu teknik elektro mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mina izin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai ketemu lagi.